Mari kita sambut mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung. Dan selanjutnya, mari kita sambut Prodi Manajemen dari Universitas Bangka Belitung. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Tadi katanya disuruh, Bu, ada kita rapat untuk supaya kenyamanan bagi kami ada yang kurang nih. Apa sih yang mau kamu bahas? Kompensasi ya, kompensasi. Apa ya? Ada sama gitu. Ada yang lain? Ini tidak pikiran. Menurut aku tidak tahu. Tidak pikiran. Tidak. Paling ada sih satu. Paling tambahan dan motivasi. Oh, tambahan motivasi kerja. Kalau kayak gitu, kita bahas selanjutnya lagi ya. Hai teman-teman, ada yang tahu nggak sih di belakang itu apa tadi? Nah, di belakang itu adalah salah satu contoh kompensasi dan motivasi kerja, di mana mereka membahas kompensasi dan motivasi kerja terhadap manajernya. Nah, untuk pengertian kompensasi dan motivasi kerja, apakah kalian sudah tahu? Oke, saya akan jelaskan. Kompensasi dan motivasi kerja adalah dua aspek yang paling penting dalam manajer sumber daya manusia, di mana kompensasi mengatur imbalan yang diterima karyawan, sementara motivasi adalah untuk mendorong mereka untuk bekerja lebih produktif dan efektif dan pastinya lebih semangat ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan kompensasi kerja. Tujuannya adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar bekerja lebih tinggi lagi. Apa sih pentingnya kompensasi dalam pekerjaan? Pentingnya kompensasi adalah kompensasi yang adil dan kooperatif memainkan peran kunci dalam memenuhi harapan karyawan dan mendorong produktivitasnya. Definisi dan tantangan manajemen kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi. Yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik pada para pelamar. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat keluar dari besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjamin keadilan. Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Yang keempat, mengendalikan aturan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang wajar. Yang kelima, mengikuti aturan hukum. Sistem gaji atau upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. Selanjutnya yaitu jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang berdasarkan kepada karyawan dalam bentuk uang atau jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjanya. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung, baik dalam bentuk gaji pokok ataupun berdasarkan kinerja. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang, tapi sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo. Yang kedua, kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, tetapi lebih mengarah pada pekerjaan yang menantang. Imbalan, karir, jaminan sosial atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara berpendapat bahwa jenis kompensasi pegawai ada dua jenis, yaitu langsung dan secara tidak langsung. Adapun yang langsung ialah upah dan gaji. Jenis kompensasi yang tidak langsung ialah pelayanan dan keuntungan. Apa saja sih kebijakan kompensasi? Menurut pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi: 1. Upah minimum. Yang kedua, upah kerja lembur. Yang ketiga, upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Yang keempat, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya.
Yang kelima, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Yang keenam, bentuk dan cara pembayaran upah. Yang ketujuh, denda dan potongan upah. Yang kedelapan, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Yang kesembilan, struktur dan skala pengupahan yang proporsional. Yang kesepuluh, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dengan asas kompensasi sendiri merupakan program kompensasi yang harus ditetapkan di atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya, supaya kompensasi yang diberikan dapat merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan atau tenaga pendidikan. Asas adil besarnya kompensasi yang harus dibayar kepada setiap karyawan atau tenaga pendidikan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsisten. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja yang disiplin, loyalitas dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Asas layak, kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsisten yang berlaku. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsisten yang sedang berlaku. Faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang pertama ada pasar tenaga kerja, yang mana tingkat upah dan tunjangan yang kompetitif di industri dan wilayah tertentu. Yang kedua, kemampuan organisasi, yaitu kondisi keuangan, ukuran dan probabilitas perusahaan mempengaruhi anggaran kompensasi. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau regulasi dari pemerintah, yang mana undang-undang dan kebijakan terkait upah minimum, pajak, dan tunjangan yang wajib. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja pengertian motivasi kerja. Yang pertama, kita mulai dengan definisi motivasi kerja. Definisi motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat karyawan bersemangat dan berkomitmen dalam bekerja. Dan yang kedua, apa pentingnya motivasi kerja? Pentingnya motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja karyawan. Dan tentu, tantangan memahami faktor-faktor yang memotivasi setiap individu karyawan. Ini adalah contoh orang yang tidak semangat dalam bekerja. Seperti skuter. Berbandingan pada orang yang semangat dalam bekerja. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa yang menyebabkan dua karyawan ini? Ada yang malas dalam kerja, malas ya, bersemangat dalam kerja, dan satunya bersemangat. Nah, saya akan menjelaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini seperti kondisi fisik, psikologis, dan sosial mendukung. Dan kedua, kepemimpinan. Gaya manajerial yang memotivasi dan menginspirasi. Dan yang ketiga, pengakuan dan umpan balik. Apresiasi atas kinerja baik dan umpan balik konstruktif. Keempat, peluang pengembangan. Kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan maju berkali. Gimana sih caranya biar Squidward bersemangat dalam bekerja lagi? Saya akan kasih strategi untuk meningkatkan motivasi kerja pada Squidward. Yang pertama, penempatan tujuan. Memberikan tujuan yang jelas dan menantang bagi karyawan. Dan kedua, pemberdayaan. Memberi karyawan otonomi dan keterlibatan dalam pengembalian keputusan. Yang ketiga, sistem penghargaan. Menggunakan kompensasi, pengakuan, dan insentif yang tepat. Dan terakhir, keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup memfasilitasi waktu luang, cuti, dan fleksibilitas kerja yang sehat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.